Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vera Kasmita dengan NIM 22050200065 dari kelas IAN 3. Jadi, saya di sini akan memaparkan materi tentang masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu tingkat kemiskinan di Indonesia. Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan masalah-masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperkeruh keadaan dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan dua masalah besar di banyak negara berkembang. Tidak terkecuali yaitu Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan juga kesehatan. Disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang ada di Indonesia. Pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihat dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya yaitu meliputi pertama, gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Yang kedua, ada gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Yang ketiga, ada gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna dari memadai di sini sangat berbeda, melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Beberapa penyebab kemiskinan diantaranya yang pertama adalah penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin. Namun, lebih tepatnya terletak pada perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses modal. Yang kedua, ada penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Yang ketiga, ada penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, ada penyebab agensi sebagai akibat dari aksi orang lain termasuk perang pemerintah dan ekonomi. Karena ciri dan keadaan masyarakat dalam suatu daerah sangat beragam atau berbeda, ditambah dengan kemajuan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Yang kelima, ada penyebab struktural yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial dan kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam negeri seringkali dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri atau internasional, antara lain dari segi pendanaan. Dan yang paling penting adalah ketidakmerataan yang distribusi pendapatan dilaksanakan oleh pemerintah. Namun terdapat 5 permasalahan dalam pengentasan kemiskinan, yaitu yang pertama, lemahnya institusi pengelola program pengentasan kemiskinan. Yang kedua, kebijakan penggunaan data basis keluarga miskin belum secara operasional dipergunakan sebagai invensi program pengentasan kemiskinan. Yang ketiga, belum ada mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan kemiskinan. Yang keempat, dukungan anggaran operasional pengentasan kemiskinan yang masih terbatas. Harus ada sinergitas antara program pengentasan kemiskinan
diprogramkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Selama ini program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat tidak maksimal ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota karena tidak disiapkannya infrastruktur pendukung untuk program tersebut. Nah, lalu selanjutnya ada upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dalam sistem kapitalistik yang berlaku di Indonesia. Penetapan pajak atau pendapatan penghasilan merupakan solusi untuk mengurangi terjadinya ketimpangan. Dengan mengurangi pendapatan penduduk yang pendapatannya tinggi, sebaliknya subsidi akan membantu penduduk yang pendapatannya rendah, asalkan tidak salah sasaran dalam pemberiannya. Secara lebih rinci, dilakukan pemerintah, yaitu langkah-langkahnya yang untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah yang pertama, pembangunan sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peranan penting di dalam pembangunan sektor karena memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat di pedesaan, berarti akan mengurangi jumlah masyarakat yang miskin. Yang kedua, ada pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan investasi insani yang memerlukan biaya yang cukup besar, diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Maka dari itu, peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan langkah yang baik untuk diterapkan oleh sistem pemerintahan. Yang ketiga, ada redistribusi pendapatan. Secara lebih baik, negara akan ikut bertanggung jawab. Lalu terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, lebih kepentingan perorangan. Dengan demikian, sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh ke tangan orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok, golongan, dan kepentingan pribadi. Yang keempat, ada pembangunan infrastruktur. Negara akan menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya adalah kemiskinan berawal dari faktor ketimpangan dan ketidakadilan sosial yang menjadi sebab utamanya keluarnya bangsa Indonesia dari falsafah Pancasila. Esensi dari falsafah Pancasila telah disalahgunakan. Kita bisa dilihat dari nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan sudah jauh dilanggar oleh bangsa ini, yang mengakibatkan keadilan sosial menjadi jauh dari kenyataan. Fenomena tersebut dapat dilihat dari aktivitas sehari-hari yang terjadi di lingkungan kita, antara lain menjamurnya pasar-pasar modern atau mall swalayan dan lain-lain, yang membuat tergusurnya pasar tradisional sebagai tempat dan sumber penghidupan masyarakat kecil. Perbedaan ekonomi rakyat menjadi suatu upaya yang mutlak harus dilakukan. Kemampuan tahan banting terhadap krisis telah terbukti, mengingat relatif sulitnya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang diharapkan dari investasi usaha-usaha besar, maka pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat, merupakan potensi yang tersembunyi termasuk di dalamnya UKM dan sektor informal untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Sektor ekonomi rakyat telah terbukti mampu bertahan di saat krisis. Oleh karena itu, pemerintah jangan menganggap remeh akan keberadaan sektor ekonomi rakyat, tapi justru harus diberdayakan sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional. Baiklah, itu saja hasil pemaparan materi saya mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.